Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprindahta NIM 20111030100028 dari kelas Pemetaan Sumber Daya Hayati Laut 01. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas uraian tentang jurnal saya mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Provinsi Aceh berbasis hukum adat laut. Terkait jurnal disusun oleh Teku Mutakin Mansur 1 dan Marzuki 2. Untuk nomornya yaitu volume 1 nomor 1 Maret tahun 2018 dengan PP 65 sampai 74. Baiklah, yang pertama terkait profil wilayah. Nah, di sini kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil atau KKP 3K adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pembentukan kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD di Provinsi Aceh mulai diinisiasi dari tahun 2007, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Namun Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh hingga tahun 2010 baru mengukuhkan 8 KKPD di kabupaten atau kota. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Bahan-bahan dalam jurnal ini didapatkan melalui penelusuran kepustakaan dan wawancara. Bahan kepustakaan yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen kesepakatan masyarakat hukum adat laut. Nah, sedangkan wawancara kajian empiris ini dilakukan dengan mewawancarai Panglima Laut atau Ketua Adat Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Kota, dan NGO yang didampingi pendamping pembentukan KKPD. Selanjutnya data kepustakaan wawancara diolah melalui metode kuantitatif. Baik, yang kemudian ada hasil penelitian. Nah, yang pertama itu tahapan dan proses pembentukan KKPD. Upaya pemberdayaan secara komprehensif, holistik, terintegral, dan melembaga atau berkesinambungan. Nah, salah satu upaya konkret permasalahan tersebut adalah melakukan pengintegrasian KKPD dengan konsep kearifan wilayah adat laut. Konsepnya itu antara lain yang pertama ada usulan inisiatif. Nah, usulan inisiatif ini yaitu calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang kemudian identifikasi dan inventarisasi. Yang pertama yaitu survei dan penelitian potensi, yang kedua sosialisasi, yang ketiga konsultasi publik, dan yang keempat koordinasi dengan instansi terkait. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu rencana pengelolaan dan zonasi RPZ disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengelolaan wilayah adat laut di Aceh. Nah, dalam hal isu konservasi hukum adat laut di Aceh berdasarkan kajian yang dilakukan koalisasi untuk advokasi laut Aceh atau KUALA dan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan atau KIARA pada tahun 2011. Selain adat pemeliharaan lingkungan yang jelas-jelas sudah mengimplementasikan prinsip tersebut. Adat kenduri laut, adat sosial, dan adat pantang melaut juga memiliki prinsip-prinsip konservasi. Di antaranya, pada saat kenduri laut dalam satu kawasan tertutup untuk nelayan dalam dan nelayan luar. Kemudian yang ketiga yaitu pengintegrasian KKPD dengan konsep hukum adat laut. Nah, dalam kaitannya dengan KKPD dan pengintegrasian konsep kearifan lokal atau hukum adat laut sebagaimana diuraikan di atas, semestinya kawasan konservasi di perairan Aceh diusulkan oleh kelompok MHAL. Dalam hal ini kawasan adalah Panglima Laut Lo. Hal ini disebabkan karena kawasan konservasi perairan berada di dalam wilayah adat Panglima Laut.
Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan KKPD selama ini tidak mengintegrasikan antara konsep KKPD dengan kearifan lokal atau hukum adat laut yang sudah dijalankan secara turun-temurun di Aceh. Nah, yang kedua yaitu pembentukan KKPD di Aceh tidak melibatkan MHAL sepenuhnya dari proses inisiasi sampai penetapan, padahal peluang MHAL mendukung dan menyukseskan KKPD sangat besar. Hal ini disebabkan potensi MHAL dan dicakupkan wilayah kelola adat akan berjalan dengan baik. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.